Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih karuniakan kita kenikmatan yang sangat banyak yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan nikmat yang sangat besar yaitu kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman ya, kita sepatutnya sudah bersyukur ya, memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita, semua fasilitas hidup yang sudah Allah berikan kepada kita untuk aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke udara hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saleh dan salihah, sebagaimana biasa ya di pagi hari Jumat ya, kita ada kegiatan mentoring ya. Mudah-mudahan dengan wasilah kegiatan ini kita bisa mendalami terus ya tentang faqih Islamiyah, pengetahuan tentang keislaman, tentang keislaman seperti itu. Anak-anak yang saleh dan salihah, ada sebuah sifat atau sebuah sikap sifat ya yang itu dimiliki oleh para nabi, para anbiya ya, para ulama, para salafus saleh ya. Dan sifat itu banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jika ada sebuah kata yang diulang-ulang terus dalam Al-Quran, itu menunjukkan kata tersebut adalah sangat penting. Hal tersebut butuh perhatian khusus, perlu dipelajari dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tersebut adalah sifat sabar. Sifat sabar ini Masya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 90 kali itu dikatakan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa sifat sabar ini penting sekali, perlu kita miliki dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sabar, apa sih itu sabar? Sabar kalau ditinjau dari segi bahasa bisa diartikan menahan ya, menahan, mencegah diri, mengekang diri gitu ya. Nah, kalau secara istilah sabar bisa diartikan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menahan diri ya dari segala sesuatu yang tidak disukai ya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat sabar ini Masya Allah banyak sekali diceritakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah sebuah kisah yang sangat luar biasa, itu kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Ini tentang menceritakan sebuah kesabaran yang luar biasa seorang hamba Allah ya, itu Nabi Ayub alaihissalam ditimpa dengan ujian, yaitu berupa penyakit ya. Kemudian diuji juga dengan hilangnya harta benda ya, ternak yang banyak, ladang yang luas, kemudian juga diuji dengan kematian putra-putrinya gitu ya, dengan ujian yang luar biasa itu ya. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika di awal sebelum diuji itu, kondisi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seorang yang kaya raya ya, kaya raya, banyak memiliki ternak, kemudian ladangnya juga luas ya. Kemudian memiliki anak yang banyak. Tadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan dihilangkannya harta-harta yang sudah dimiliki tadi dan kematian putra-putrinya. Nah, ketika Nabi Ayub diuji, yang keluar dari sifat Nabi Ayub itu adalah sifat kesabarannya ya. Tidak ada mengeluh, tidak ada berputus asa, tapi Masya Allah Nabi Ayub ini senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah walaupun dalam kondisi yang sakit begitu. Bayangkan ya, Nabi Ayub itu ya sakitnya itu bertahun-tahun. Dalam sebuah kisah dikatakan kurang lebih 13 tahun, Masya Allah, lama sekali ya.
Kalau kita misalnya membayangkan, kita aja kalau sakit sebulan, 2 bulan, bahkan kalau 1 minggu aja ya, kita sudah sakit itu sudah kadang-kadang nggak sabar gitu ya. Masya Allah, kadang-kadang nggak sabar, itu sudah mengurangi, jadi malas ibadahnya, makannya malas, kemudian kadang-kadang suka marah-marah dan sebagainya. Tapi Nabi Ayub ini ya, kemudian hidupnya terpencil ya, karena tidak mau orang-orang itu mendekatinya. Hanya istrinya saja yang setia menemaninya. Tapi karena dengan keikhlasan kesabarannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan sebuah doa yang terkabul ya. Nah, doanya itu Masya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menghendaki keluar daripada musibah tersebut, dan akhirnya Nabi Ayub alaihissalam keluar dari ujian berupa penyakit, yaitu berupa kesembuhan. Kemudian juga hartanya juga Masya Allah Allah ganti dengan harta yang berlipat ya. Kemudian juga memiliki anak-anak yang solihah. Nah itu ya. Jadi anak-anak yang solih, kalau kita mau bersabar ya, maka itu yang akan diperoleh adalah pahala yang berlipat ya. Kemudian derajat yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan ampunan dosa yang akan kita peroleh. Jadi manusia itu sudah akan sangat wajar ya, dalam kehidupannya itu pasti Allah akan berikan ujian. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, misalnya ada binatang, ada tumbuhan, mereka itu tidak diberikan akal sehingga tidak mempunyai sifat sabar tadi ya. Begitupun malaikat juga tidak diuji sama Allah. Malaikat pun tidak mempunyai sifat sabar. Berbeda dengan manusia. Manusia itu Masya Allah ya, karena nanti insya Allah akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, cobaan dan sebagainya gitu ya. Maka sifat sabar ini penting sekali untuk kita latih dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena para pendahulu kita, orang-orang solih ya, para nabi dan rasul juga memiliki sifat sabar tersebut, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita, Pak, aku mah susah banget Pak untuk bisa bersabar. Nah, ada doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersabar ya. Itu diantaranya ada doanya kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan ancaman ujian dari raja yang sangat kejam yaitu Firaun ya. Itu ada sebuah doa yang diucapkan ya ketika itu. Bagaimana doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kemudian juga ada doanya Nabi Daud ya. Nabi Daud ketika hendak berperang melawan tentara Jalut dan Tolut ya. Nah itu doa juga Nabi Daud berdoa. Berdoanya gimana? Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya. Nah nanti kita bisa lihat dalam Al-Qur'an ya. Itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersabar. Nah, sabar itu Masya Allah banyak sekali. Dalam buku ini ada kurang lebih itu ada 6 bagian. 6 bagian sabar. Pertama sabar terhadap petaka dunia, kemudian kedua sabar terhadap gejolak hawa nafsu, kemudian 3 sabar dalam ketaatan kepada Allah, kemudian 4 sabar dalam kesulitan berdakwah di jalan Allah, kelima sabar di medan perang, kemudian 6 sabar dalam pergaulan antara manusia. Nah, Bapak tidak akan membahas banyak-banyak ya. Jadi hanya tadi aja titik poinnya adalah di saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan wabah penyakit corona, dan itu dituntut kita untuk bisa bersabar. Pertama ya, kita sudah lain kondisinya dengan kondisi normal ya. Biasanya kita di sekolah dari pagi sampai dengan sore itu dengan pengawasan guru dan teman-teman yang lainnya. Tetapi ketika ada ujian seperti ini, kita banyak waktu di rumah. Nah ini membutuhkan sebuah kesabaran. Apakah kita ketika belajar di rumah, apakah sabar? Kita mengikuti mulai dari jam 7 itu ya. Jam 7 kita sudah zikir pagi ya. Kemudian berikutnya sholat duha. Berikutnya ada tugas hafalan, tugas matematika dan seterusnya. Apakah kita mampu bersabar untuk menjalankan aktivitas itu ya, atau tidak? Nah, orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian juga
ada derajat yang tinggi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat sabar ini sudah sepatutnya kita pupuk, kita latih, kemudian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Bapak teringat sebuah nasihat seorang ulama yang begini mengatakan, barang siapa yang bersabar, barang siapa yang tidak mau bersabar ya, mengalami pahitnya ketika menuntut ilmu ya. Barang siapa yang tidak mau bersabar ketika pahitnya menuntut ilmu ya, mendalami sebuah ilmu, maka bersiap-siaplah untuk mengalami pahitnya kehidupan dunia. Oh, Masya Allah ya. Bapak ingat sekali itu nasihat seorang ulama ya. Jadi kalau tidak mau bersabar-sabar, bercapek-capek ketika kita menuntut ilmu ya, maka nanti di kemudian hari, di masa yang akan datang ketika kita sudah hendak dewasa ya, tumbuh dewasa, maka kita akan mengalami sebuah kepahitan kehidupan dunia. Nah, kita tinggal milih apa kita mau bersabar ya, ketika kita menuntut ilmu ini, kita sedang diuji, kita bersabar hafalan, kita bersabar menjalankan tugas, PR dan sebagainya, sehingga kita mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Atau kita sebaliknya, cuek-cuek aja, biarin aja dah, saya nggak ngerti juga, biarin aja saya nggak hafal juga, nanti apa? Kemudian hari itu nanti akan terlihat, kita akan merasakan bagaimana pentingnya sebuah ilmu ya. Kalau orang ya, manusia itu orang yang berilmu, Masya Allah ya, jadi tidak ada kekhawatiran dia mau hidupnya di mana, karena mempunyai ilmu, punya kompetensi, maka dia akan mampu untuk beradaptasi, mampu untuk bertahan, survive ya dalam kehidupannya, karena dia mempunyai ilmu ya. Tapi beda kalau misalnya kita tidak mempunyai ilmu, susah ya, susah untuk mendapatkan rezeki, susah untuk bergaul di masyarakat dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai sifat sabar ya. Marilah kita senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa. Doanya pendek ya tadi ya, Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, itu terus kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kesabaran kepada kami ya, dan tolonglah kami dari segala ujian dan cobaan dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi anak yang soleh, kesempatan yang berbahagia ini ya, itu hanya singkat saja materi untuk mentoring pagi hari ini, untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada hal yang mau bertanya, silahkan nanti bisa di Jafri ya, ke Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan Bapak bisa nanti bisa menjawab segala pertanyaan yang kalian ajukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.